Hari ini kita masih dipertemukan kembali tentunya bersama-sama untuk belajar seperti biasa. Nah, hari ini Miss Suci akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya, yaitu masih di tema 6E tentang kewirausahaan. Nah, tentunya KD yang kita pelajari hari ini masih sama juga seperti kemarin ya, tentang bagaimana mencermati dan mengisi petunjuk dan isi teks formulir sesuai dengan petunjuk. Adapun imtak untuk kali ini masih sama seperti sebelumnya ya, yaitu berada di surah Al-Imran ayat ke. Baiklah, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia bagian kedua ini Miss Suci akan membahas tentang apa sih formulir daftar riwayat hidup dan slip tabungan itu. Nah, tentunya ini harus kamu pahami dan kamu harus ketahui ya. Pasti nanti ketika kamu akan bekerja, ya tentunya formulir ini sangat-sangat dibutuhkan ya. Oke, kita dengar penjelasannya. Oke. Apa sih riwayat hidup itu? Nah, mesti akan bahas satu persatu ya. Riwayat hidup adalah tulisan atau catatan yang berisi informasi diri dan segala sesuatu yang telah dijalani seseorang selama hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini biasanya disebut dengan kurikulum vitae. Ya, umumnya sih berisi tentang data diri, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan. Sama ya seperti teks formulir kemarin, teks bagian juga ya. Ada data diri, ada data pendukung, dan data orang tua. Nah, ini pun sama ya seperti riwayat hidup ya. Cuman saja ya pasti isinya berbeda karena yang berhubungan dengan seseorang ya, seseorang yang telah dijalani. Oke, riwayat hidup itu dapat ditulis dalam bentuk singkat ataupun dalam bentuk narasi. Ya, narasi itu adalah dalam bentuk cerita. Nah, hal-hal apa saja yang ada di dalam riwayat hidup itu? Yang pertama ada identitas diri. Biasanya terdiri dari nama. Kedua adalah riwayat pendidikan. Nah, ini adalah sesuai dengan sesuai jenjang pendidikan yang telah kamu lakukan ya. Misalnya dari TK sampai perguruan tinggi, ataukah hanya dari SD sampai SMA saja, ataukah hanya dari SD sampai SMP saja, atau hanya SD saja ya. Nah, itu termasuk ke dalam riwayat pendidikan. Ada juga riwayat pekerjaan. Nah, tentunya ini yang sudah memiliki pekerjaan sebelumnya atau pengalaman bekerja sebelumnya boleh dicantumkan di dalam riwayat hidup ini. Yang keempat adalah pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Ini juga boleh dicantumkan ya. Siapa tahu nanti instansi atau kantor di dalam. Yang kelima adalah keterampilan. Nah, ini juga sangat dibutuhkan ya. Jadi bukan hanya saja dari riwayat pendidikan atau identitas diri ya, ataupun hanya dalam pengalaman bekerja, keterampilan pun tentunya sangat dibutuhkan ya untuk menilai apakah seseorang ini layak diterima sebagai pekerja atau tidak. Next adalah prestasi yang pernah diraih. Nah, ini juga tentunya merupakan suatu hal yang penting ya. Jadi bukan hanya dia berketerampilan, tapi juga tentunya didukung oleh prestasi yang bisa atau yang pernah diraih. Maka seseorang bisa diterima
atau layak untuk bekerja di sebuah perusahaan ataupun kantor tertentu. Oke, kita lihat bagaimana sih bentuknya contoh dari daftar riwayat hidup yang singkat itu. Nah, saya kasih lihat ya. Nah, ketika kita akan menuliskan daftar riwayat hidup, jangan lupa daftar riwayat hidupnya itu ditulis ya. Biasanya dia berada paling atas, tepat berada di tengah-tengah. Nah, lalu setelah itu kamu boleh menuliskan data diri kamu ya, yang terdiri dari nama lengkap, nama panggilan, ini boleh dicantumkan atau tidak ya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya, tentunya yang berhubungan dengan data diri kalian. Nah, boleh juga misalnya dicantumkan data pendukung. Nah, data pendukung ini yaitu berupa data orang tua. Nah, selain data orang tua, ada juga di sana dituliskan kegemaran maupun prestasi yang pernah diraih. Dan jangan lupa tentunya bagian bawah harus kamu cantumkan tempat dan tanggal di mana riwayat hidup ini dibuat beserta dengan tanda tangannya. Nah, untuk penulisan riwayat hidup secara singkat ini, kamu perhatikan dari titik 2-nya. Nah, ya, dari titik 2-nya ini kamu perhatikan kenapa, Miss? Karena harus sejajar antara data yang pertama sampai dengan data yang terakhir. Ya, untuk apa sih, Miss? Ya, tentunya untuk memudahkan si penerima pegawai ini untuk menerima informasi dari riwayat hidup ini ya. Tapi kalau misalkan penulisannya tidak rapi seperti ini ya tentunya akan membingungkan ya. Oke, next. Nah, bagaimana dengan bentuk riwayat hidup dalam narasi? Nah, kalau dalam narasi atau cerita tentunya kita harus ceritakan ya dalam bentuk kalimat ya. Kalimatnya tentunya menggunakan kalimat efektif dan kata baku ya. Nah, penulisannya sih sama ya, di atas harus dicantumkan daftar riwayat hidupnya, tapi setelah itu tentunya penulisannya lain. Nah ya, karena dalam bentuk cerita berarti kita harus menggunakan kalimat, bukan titik 2 ya. Kalau dalam singkat ya menggunakan titik 2, tapi kalau dalam narasi tentunya dalam bentuk kalimat. Dan setiap akhir dari data diri ataupun data pendukung lainnya bisa diberikan tanda titik ya. Oke, nah ini kita lihat kembali ya, dari data narasi tadi dibuatkan ke dalam data riwayat hidup singkat. Nah, lihat cara penulisannya ya. Titik 2-nya antara data yang pertama sampai yang terakhir itu dia harus sejajar. Jangan lupa di bawahnya diberikan tempat dan tanggal pembuat beserta dengan tanda catatan. Oke, bagaimana? Sudah jelas ya penjelasannya, Miss? Bagaimana perbedaan antara daftar riwayat hidup yang ditulis dengan narasi dengan secara singkat. Oke, Suci akan masuk di formulir yang kedua, slip tabungan. Nah, apa sih slip tabungan itu? Yaitu formulir yang dibuat oleh bank yang berisi rincian penyetoran, penarikan atau transfer uang dari bank tersebut. Nah, tentunya ketika akan mengisi slip tabungan, kamu harus perhatikan dulu ya, ketika kita akan menabung, ya tentunya slip setoran yang harus kita isi. Kalau kita mau mengambil uang ya dari tabungan kita, berarti slip penarikan. Atau misalnya kita mau mengirim uang ya, nah tentunya slip transfer uang yang kita harus isi. Jadi tolong diperhatikan ketika kita akan pergi ke bank menggunakan slip tabungannya itu ya, kita harus perhatikan fungsi dari masing-masing slip tabungan tersebut. Nah, bentuk dari slip tabungan adalah seperti ini ya. Nah, kita lihat, saya akan jelaskan satu persatu. Yang mana sih ya, apa saja sih yang harus kita isi ketika kita menggunakan slip tabungan. Nah, karena yang Miss Uci berikan contoh adalah formulir setoran, berarti kita akan menabung ya. Oke, yang pertama adalah bagian-bagian dari formulir
slip tabungan ini ya, khususnya untuk setoran. Pertama kita isi adalah tanggalnya. Nah, tanggalnya ada di sini ya. Ini sudah jelas, kita tuliskan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, jadi bagian pertama adalah tanggalnya yang harus kita isi. Kedua adalah nama pemiliknya. Nah, nama pemilik dari rekening itu siapa? Ya, kamu boleh menuliskan dengan nama lengkap ya, walaupun tidak nama lengkap sih biasanya ya nanti pihak banknya atau pihak pegawainya akan mengingatkan kembali ke nasabahnya untuk menuliskan nama lengkapnya ya. Oke. Next yang ketiga adalah nomor rekening. Nah, ini dalam penulisan nomor rekening tentunya kita harus hati-hati ya, jangan sampai salah kita menuliskan nomornya. Kalau kita menuliskan salah nomornya tentunya uang yang tertuju bukan kepada rekening yang kita isi. Jadi tolong pada saat kamu mengisi formulir nomor rekeningnya harus diperhatikan baik-baik ya. Oke, yang keempat adalah jumlah. Nah, jumlah dari setorannya ya. Nah, ini harus diisi menggunakan angka. Ya, jadi kalau dalam jumlah setoran kamu harus menggunakan angka. Sedangkan bagian bawahnya yang tertulis terbilang, maka ini dituliskan dalam bentuk tulisannya. Misalnya yang disetor adalah 50.000. Berarti jumlah setorannya ditulis dalam bentuk angka 50.000. Sedangkan yang terbilang kita menggunakan huruf ya. Berarti kita tulis dalam bentuk huruf yaitu Rp50.000. Next adalah tanda tangannya. Nah, ini tanda tangannya harus jelas beserta dengan namanya ya. Ya, itulah beberapa bagian dari formulir slip tabungan ya, berupa formulir setoran tabungan. Jadi pertama kita harus isi adalah tanggalnya ya. Setelah itu nama pemilik, baru nomor rekening, baru jumlah setoran dengan terbilangnya. Nah, ini hati-hati jangan sampai terbalik. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dari si penyetor. Oke, baiklah, sebagai bahan evaluasi silahkan kamu buka halaman 56 di buku 6E. Nah, apa Miss yang harus dibuat? Ya, kamu harus membuat sebagai latihan riwayat hidupmu ya, dalam bentuk narasi. Ingat, kalau dalam bentuk narasi berarti harus dalam bentuk cerita. Kalau cerita ya tentunya dalam bentuk kalimat ya. Kalimat yang digunakan haruslah kalimat efektif dan kata baku. Seperti biasa, kalau sudah selesai boleh kamu kirim ke Miss Uci. Baiklah, dengan berakhirnya latihan tadi, maka berakhir pula untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya ya. Silakan kamu pelajari kembali tentang materi dari daftar riwayat hidup dan slip tabungan ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini kamu bisa mempergunakannya kelak ya, atau besok-besok dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, maka Miss Uci tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.